Jadi kalau sudah terjadi begini dan seterusnya, maka kita harus ekstra. Ini para ustadz juga harus ekstra ini. Dan kita pun harus ekstra mendoakan. Ya, dan kita jangan disibukkan dengan kontraproduktif lagi. Semakin bermusuhan, semakin mencela ini, mencela itu, tidak. Kita perbaiki perbuatannya. Kita pun yang terangkan tadi perbuatannya. Ya, bukan ingin meruntuhkan kehormatan A, kehormatan B, tidak. Kita karena sayang kita sampaikan. Kalau nggak sayang dia diabaikan begitu saja. Tapi kan suatu saat ditanya, Adi Hidayat, apa tanggung jawabmu ketika terjadi ini? Kenapa kau nggak sampaikan itu? Ya kan itu kita sampaikan. Jangan sampai terjadi yang begini-begini. Ya, ini jangan kebablasan lah. Ya, jangan kebablasan. Jadi mempraktekkan secara proporsional itu baik. Dalam kehidupan berbangsa, bernegara, kompak semua. Ya, jadi harus sinergi. Ya, kita hadirkan kemakmuran negeri ini di Indonesia yang kita cintai ini, semua kompak dengan bertetangga baik. Ada Muslim, kita Muslim, jadi punya tetangga Kristen, Hindu, Buddha, hidup bermasyarakat secara harmoni, punya makanan bagi dan sebagainya. Tapi ketika masuk bab akidah, ibadah, saling menghormati. Gimana caranya? Biarkan beribadah, dihormati, jangan diganggu, jangan dicampuri. Kita pun juga jaga diri seperti itu, ya. Dengan menghormati itu kita tidak melibatkan diri dan berikan pengertian supaya memahami, ya, supaya memahami. Kalau sudah paham, ya akan terjalin sendiri, kan biasa-biasa saja kok. Ya, kami juga ke Eropa biasa-biasa saja, kan? Kemudian juga ke tempat-tempat yang ya seperti itu tadi ya biasa-biasa saja gitu. Ya bahkan di Indonesia sendiri, kami punya teman juga dari Kristen, dari Hindu, dari Buddha, kita biasa-biasa saja. Berteman artinya baik, olahraga bersama-sama, dengan bersinergi, saling memberi hadiah dalam kehidupan itu biasa saja. Ya, tapi ketika muncul hari ibadahnya masing-masing, kita bertoleransi ya dengan sisi toleransi yang dibangun oleh dasar keyakinan masing-masing. Dan alhamdulillah saling mengerti. Nggak pernah terjadi saya main olahraga, misalnya main olahraga tertentu, ya punya teman non-muslim, tiba-tiba ketika saya tidak mengucapkan putus hubungan, tidak, biasa saja, malah makin akrab, makin baik, kan? Ya alhamdulillah. Jadi sebetulnya jangan kebablasan, ya. Lihat, kembalikan ke sini. Paham-paham yang menyimpang di video-video bikin anjuran begini begitu, itu yang harus tertinggalkan. Ya, nggak usah disimak, nggak usah dilihat. Ntar kalau nggak ada yang lihat, udah mati sendiri. Ya kebanyakan sih dilihatin. Dilihat, dikomenin, di-unlike, sehingga lebih banyak menyebar. Algoritma YouTube kan begitu. Ya begitu, kan udah jelas aturan Qur'annya. Tinggalkan, nggak usah disimak. Ya, An-Nisa ayat 140 itu. Wa qad nazzala 'alaikum fil kitab an idza sami'tum ayati la yukfaru biha wa yustahza'u biha. Kalau ada orang ngolok-ngolok ayat-ayat Quran, hadis, nantang-nantangin pada ayat, pada Quran, pada orang Islam, nggak usah disimak. Videonya nggak usah dilihat, nggak usah diklik. Klik Adi aja, yang lain yang enggak positif jauhin aja udah nggak usah disimak, ya nggak usah di-subscribe, nanti hilang sendiri. Ini persoalannya ayatnya dilanggar, malah dilihat, dikomenin, ribut di situ, ngapain? Mencela yang sudah tercela itu buang-buang energi. Udah tercela kok, nggak usah disimak, jauhin aja. Ntar kalau udah nggak ada yang lihat, gigit jari sendiri, nggak ada yang support lagi, nggak ada yang bayarin lagi, nggak ada yang promosiin lagi. Ya kalau udah donaturnya hilang, nggak ada yang danain, udah tuh habis sendiri. Jadi kita juga nggak menghilangkan energi untuk yang seperti itu. Lebih baik cari ceramah yang baik, zikir, bangun negeri, kan? Berbuat yang jujur, bekerja yang giat, ya sudah. Itu aja yang positif yang kita kerjakan. Jadi yang dimaksudkan teman-teman sekalian, yushiku an yakuna khairan malil muslim ghanamun yatba'u biha sya'afal jibal wa mawaqi'al qatar yafirru bidinihi minal fitan. Yang dimaksudkan di sini adalah akan tiba satu masa saat orang-orang itu maksudnya cukup berat mempertahankan akidahnya karena tantangan-tantangan yang hadir di sekitarannya. Maka kalau ada kondisi demikian, jaga betul akidah itu walaupun harus lari ke pegunungan, ya membawa bekal-bekal yang cukup, mempertahankan sampai wafat. Walaupun harus demikian. Atau diartikan semacam kiasan, siapkan tabungan-tabungan untuk anak-anak kita. Anak-anak bapak ibu. Ya, anak-anak saya dan istri saya, anak-anak bapak ibu sekalian. Kan siapkan untuk anak-anak bapak ibu sekalian, ya cucu-cucu bapak ibu sekalian, siapkan masing-masing bekal-bekal yang cukup. Sekarang untuk mereka mempertahankan supaya nggak lemah. Itu yang dimaksud di An-Nisa ayat yang ke-9. Quran surah 4 ayat 9. Paling kiri agak ke atas di mushaf standar. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa khafu 'alaihim wal yattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Ada ayatnya? Wal yakhshal ladzina law taraku, dan hendaklah semua orang merasa khawatir sekhawatir-khawatirnya. Pakai alladzina mencakup semua tanpa kecuali. Yakhsha dari khasyah. Ya, sifat takut yang dalam yang dengan itu menghambakan diri sepenuhnya kepada Allah. Takut kalau berkata Allah nggak ridha, kalau melihat Allah tidak ridha, itu khasyah. Kalau berfatwa Allah tidak ridha dengan fatwanya, maka dia hati-hati dengan apa yang akan disampaikan. Itu khasyah untuk ulama. Nah, maka hendaklah para orang tua, ya kan,
merasa khawatir, takut kalau meninggalkan generasi yang lemah di belakangnya. Lau taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa. Generasi yang lemah. Lemah apanya? Ulama di sini menjabarkan 3 bagian. Satu, lemah iman. Makanya dari sekarang Pak, Ibu ajarin ngaji, sholat, bentengin baik-baik. Akidahnya bentengin. Ya, ajarkan kepada mereka yang hak dan batil. Seperti Luqman mengajarkan kepada anaknya dari sejak kecil, la tusyrik billah. Inna syirka la dzulmun 'adzim. Quran surah ke-31 ayat 13 itu. Ya. Sudah? Ya, bentengi, ini akidah yang pertama. Ya, agamanya kuatkan, ajarin sholat dari kecil, carikan sekolah-sekolah, udahlah, nggak usah terpesona dengan dunia. Cari aja sekolah-sekolah, menguatkan agama, ilmunya umumnya juga kuat, bagus. Ya, jangan terlalu terbuai dengan dunia. Dunia itu ya seketika itu juga hilang. Pada akhirnya meninggal juga. Ya, apa sih yang mau didapatkan dari harta melimpah itu tuh meninggal juga. Ya, proporsional saja. Yang penting agamanya kuat, bagus, ilmunya juga bagus, silahkan. Kalau ada yang menggabungkan keduanya ideal, bagus sekali. Ya, pertama lemah imannya, kedua lemah ilmunya. Ilmu. Maka dari itu siapkan kekuatan pengetahuan. Tadi cari sekolah yang bagus, agamanya bagus, ilmunya bagus, umumnya bagus. Gabungkan. Atau yang basic-basic yang menguatkan pokok keagamaan. Silahkan. Mau jadi arsitek, ya silahkan jadi arsitek. Saat bersamaan, siapkan yang menghafal Quran. Pantau sholatnya, gitu kan? Supaya jadi arsitek yang mukmin, yang dengan iman yang sejati. Satu, akidah, iman. Yang kedua, ilmu. Yang ketiga, harta, lemah harta. Maka Bapak Ibu siapkan nih bekalnya, seperti hadis mengisyaratkan. Ya, kalau Nabi tadi sampaikan ghanamun kambing kan, kalau kita gambarkan harga satu kambing itu dengan 1 dinar emas sama, ya siapkan 1 dinar setiap anak misalnya. Ya, logam mulia misalnya 1 dinar itu berapa gram dikeluarkan oleh Anda, siapkan untuk bekal anak Anda ke depan. Jadi punya tabungannya. Ya, saya sarankan sih bagus, emas itu bagus lah. Kalau saya sarankan, sebab harganya kan naik terus bagus. Ya, nggak usah terlalu banyak juga nggak apa-apa. Yang tidak memberikan beban kepada dia untuk mengeluarkan zakat per tahun. Ya, misalnya Anda berikan kepada dia 50 gram untuk anak ini, misalnya, atau di bawah itu 5 gram, nggak apa-apa. Sedapatnya kita bisa siapkan dia, supaya dia nggak lemah di kemudian hari. Punya bekal. Hartanya cukup, ilmunya cukup, kemudian juga imannya cukup. Insya Allah kan akan ditinggalkan Pak Ibu. Ya. Umumnya kan orang tua meninggalkan anak. Walaupun bisa anak meninggalkan orang tua duluan. Kan maut tuh nggak pilih-pilih. Maut gak pilih-pilih, sesuai dengan ajalnya. Ya, maka kita ini akan dihisab, minimal saat dihisab. Alhamdulillah kita bisa bertanggung jawab untuk mendidik anak dengan baik. Gitu ya.